aja kau akui. Mungkin kamu baru pertama kali bertemu dengan saya, Dek. Kau belum pernah dengar ku tantang Tuhan orang lain. Nah, bentar ya. Tahu kau. Jangan lagi buka. Apalah kau samaku. Ya, kamu buka, mungkin baru ketemu saya, Dek. Makanya kamu kaget gitu kan. Bertubi-tubi pertanyaan saya tidak ada yang kamu jelaskan, Dek. Tidak ada yang bisa kamu menjelaskan kepada saya. Siapa jelaskan? Saya sudah jelaskan, cuman otakmu itu cuma asumsimu, Dek. Tidak ada dalilmu. Siang Pak Zubar, selamat siang. Silakan apa yang mau disampaikan. Bapak Kristen atau Islam? Islam, Pak. Wah, terima kasih. Kalau ada yang Islam masuk, saya ucapkan terima kasih karena saya lama-lama jadi pembela Islam. Silakan. Iya. Pak, adakah dalil bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan atau sembahlah Dia, gitu? Nah, itu pertanyaan klasik yang sudah sering kami jawab. Ada. Ketika iblis mencobai dia, Yesus mengatakan, hanya kepada Tuhanmu lah engkau sujud menyembah. Karena saat itu yang dicobai iblis adalah, kan iblis mengatakan, sujudlah kau kepadaku, katanya. Yesus menghardik, hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah. Itu dalilnya. Di mana, Pak? Bisa saya buka itu? Matius 4, silakan. Matius 4. Matius 4 ayat berapa, Pak? Baca saja ayat 1 itu, mulai sampai apa dia berkata, hanya kepada Tuhanlah engkau sujud menyembah. Matius ya. Ya, baru Yohanes 13 ayat 13. Matius, berarti Matius 4 ayat 10 ini kan gini, Pak ya. Ya bacalah. Kan? Baca dulu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, apakah iblis mau? Apakah iblis mau menyembah? Iya, tapi Yesus mengatakan ini kan, Pak? Iya, makanya Yesus mengatakan hanya kepada Yesus Tuhan mengatakan, iya kan? Menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti hanya kepada Allah di sini, Pak, Sang Pencipta. Jadi Yesus bukan Tuhan, betul ya, Pak? Karena gini lah. Mana ada dibilang di situ seperti itu. Coba ayat 9 baca dulu ayat 9. Biar jelas ayat 9. Baca dulu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Ini kuberikan, Pak ya. Jika engkau sujud menyembah aku. Iya, kan? Iblis minta disembah. Dan berkata kepadanya, ya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, gitu kan. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Karena gini loh, Pak. Yesus ini kan, Pak, iblis ini kan di mana dalilnya diciptakan? Dia kan setara Bapak, berkuasa atas maut ini kalau dalam pembelajaran Bapak. Mana dalilnya iblis diciptakan, Bung? Aku jelaskan ya, betul. Coba silakan. Dia berkuasa atas maut. Berarti setara Bapak kalau tidak diciptakan ya. Silakan. Tenang dulu ya. Iblis itu adalah malaikat yang berubah menjadi tingkah lakunya menjadi iblis. Paham ya? Dari mana dikatakan iblis diciptakan? Kan begitu. Kita membaca Yohanes, diam dulu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus. Ibrani 1 ayat 2. Dia menciptakan segala sesuatunya. Jadi apapun yang ada, Dia menciptakan. Termasuklah di dalamnya malaikat. Maka malaikat ini melakukan pemberontakan, ya. Nanti baca di kitab Yesaya, si ular tua, si ular naga, itulah malaikat pertama. Atau malaikat yang pendosa dibilang ya. Nah, perubahan sikapnya itu kenapa? Karena dia sudah menggoda Adam dan Hawa. Dialah bapa dari segala dosa, dialah dosa itu sendiri. Pahami dulu konteksnya. Silakan. Gini, Bung, gini. Fokus dulu pembuktian Yesus Tuhan, jangan ke iblis. Jangan melebar-melebar. Iya, ntar coba dibuka Yohanes berapa ya tadi? Ya, nah, Matius tadi dulu, Matius 9 dan 10 itu biar ku jelaskan. Iya. Nah, ini kan Matius. Nah, di sini kan maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia kan, dan lihatlah malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus gitu loh. Jadi di sini dia menegaskan loh kan, Pak. Ku jelaskan dulu. Begini. Waktu itu iblis mencoba Yesus. Dikatakannya, berikan seluruh muka bumi ini kepadamu. Sujudlah kau menyembah samaku. Apa kata Yesus? Nyala ke iblis, sebab ada tertulis. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau sujud menyembah. Kata. Tuhan iblis itu siapa? Dan iblis tidak mau menyembah Yesus kan? Kenapa dia tidak mau?
Itu harus kau ketahui karena Yesus mengatakan dia Tuhan. Kan yang sedang diuji kan Yesus. Nah, misalnya Bapak menguji aku, Rudi, begini-begini, aku jawab. Nah, yang diuji kan Yesus, dia berhadapan muka ketemu muka ini. Ya, hanya kepada Tuhanmu lah engkau sujud menyembah, maka iblis pergi. Maka dari itu, semua yang tidak mau sujud menyembah kepada Yesus seperti iblis adalah iblis. Itulah sebabnya orang Kristen sujud menyembah kepada Yesus. Makanya orang di luar Kristen bagaimana? Tidak mau sujud kepada Yesus, ditunjukkan dalam Alkitab. Itulah contohnya iblis, tidak mau sujud. Bagi dia, silakan. Oke, jadi begini, Bung. Saya bertanya tentang di mana Yesus menyatakan dia Tuhan dan di mana dia menyatakan kan dia itu adalah sembahlah aku gitu loh. Sementara di dalam Yohanes 20:17 atau Yohanes 17 ayat 3 satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Terus hukum yang terutama, Bung, cuma satu. Hukum yang terutama Markus 12:28, ya kan? Dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu kan. Nah, di Bilangan 23 ayat 19, Allah sang pencipta itu bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9, Allah sang pencipta bukanlah manusia, Bung. Sebentar. Gimana Anda memahami itu, Bung? Sebentar. Terus gini, Bung. Satu lagi ya. Baca dulu Yohanes ini kan tentang ketuhanan. Ya, baca dulu Yohanes 13. Baca dulu Yohanes 13 ayat 13. Iya, poinnya kan satu-satunya. Jadi satu-satunya Allah yang benar, jadi Yesus yang diutus, ya kan? Oke, sekarang aku tanya kau. Apa yang membuat kau keberatan Yesus sebagai Tuhan? Coba jelaskan. Enggak, gini, Bung. Sesuai yang tertulis di kitab di kitab kanon Anda itu kan yang di kitab yang Anda pegang sekarang kan bukan Injil. Itu kan kitab kanon, kitab gabungan yang sudah ada berisi Taurat, Mazmur Daud, sama surat-surat Paulus. Malah surat-surat Paulus pun tidak ada legalitas dari Yesus. Bahasanya dia itu Rasul. Tunggu, gitu kan? jangan melebar dulu nanti. Iya. Apa yang membuat kau keberatan menuhankan Yesus? Coba jelaskan. Maksudnya? Ya, kau kan keberatan ini bahwa Yesus tidak Tuhan. Apa yang membuat sesuai yang tertulis juga, sesuai yang tertulis kan di kitab Anda ini. Ya, makanya kan? Aku bilang. Dia hanya utusan, Bung. Dia Rasul. Ibrani 3 ayat 1. Dia Rasul, Bung. Sekarang aku tanya kau. Bisa nggak Tuhan mengutus Tuhan? Kenapa? Bisa nggak Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia? Bisa Tuhan mengutus Tuhan. Ya, bisa nggak Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia? Terus akan kamu jabarkan. Coba kamu jabarkan. Ya, aku tanya. Bisa nggak? Jawab dulu bisa apa enggak? Tuhan mengutus Tuhan. Maksudnya dia yang turun ke bumi. Tuhan mengutus dirinya kita berbicara. Bagaimana, Dek? Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia. Bisa nggak? Tuhan mengutus. Dia yang turun atau dia mengutus, Dek? Kalau utusan ya utusan, Dek. Tuhan kalau mengutus. Dia gini. Di dalam semua kitab, Dek. Tuhan itu tidak, Dek, saya serahkan kamu, Dek, ya. Supaya kamu bisa sadar. Begini, Bang. Dalam kitabmu itu juga, Dek, tertulis bahwasanya Tuhan tidak, Tuhan bumi tidak mampu menampungnya, Dek. Nah, kalau Tuhan turun ke dunia berarti kiamat ya, Dek. Betul ya, Dek? Ya. Nanti saya pahamkan kamu, Dek, gitu loh. Mungkin oke. Makanya pertanyaan saya kan itu udah punya kau dalil. Maka kau jawab dulu. Bisa nggak Tuhan mengutus dirinya ke dalam dunia? Jawab dulu. Nah, ini sesuai kitab atau kita buang kitab? Ya, sesuai kitab. Silakan. Bisakah Tuhan sesuai kitab? Kalau dalam Islam nggak bisa, Dek. Gak bisa kan? Ya. Jadi istilahnya Tuhan, gini, poinnya gini, Tuhan mau turun ke dunia. Ya maksudnya bukan. Oke, gini. Berarti di dalam Lukas 1:37, Lukas 1:37 saya paham, Dek. Saya paham. Tidak ada mustahil bagi Tuhan kan? Tidak ada mustahil bagi Tuhan kan di Lukas 1:37. Kenapa kau melihatnya begitu? Karena Tuhan kau lemah. Iya, oke. Bisa menerjemahkan Tuhan kami. Oke, sudah? Ya, sudah? Terima kasih mengaku Tuhannya lemah. Enggak. Oke. Jadi di dalam Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Betul ya, Dek? Ya. Betul. Sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan di dalam kitabmu itu yang tertulis bahwa Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan kamu jawab. Ya, aku jelaskan. Silakan. Pertanyaan saya gini, Dek. Jawabannya cuma dua, mustahil atau tidak mustahil. Gitu loh, singkat. Sebentar. Kau tadi tidak ku berikan jawaban gitu kan, kau jelaskan. Wah, tidak mungkin, kau kan panjang. Maka izinkan aku menjawab sesuai konteks, ya. Oke, silakan. Kalau kau baca ayat itu, jikalau Tuhan ingin, harus kau tambahi kata ingin.
Loh, di situ Tuhan, yang tertulis tidak ada itu, Dek. Di situ yang tertulis tidak ada mustahil bagi Tuhan, Dek. Coba kamu baca dulu dong. Jangan pelintir-pelintir ayat, Dek. Ya, ingat. Semua itu berdasarkan keinginan Tuhan sejak semula. Baiklah kita. Artinya Tuhan ada keinginan. Itu menurut iman kami ya. Dari Kejadian dibilang, baiklah kita menjadikan. Baiklah kita menjadikan. Artinya ada keinginan. Ya, jikalau Tuhan ingin menciptakan Tuhan lain lebih dari dia, maka itu bisa. Bisa. Kalau dia ingin. Masalahnya dia tidak ingin. Contoh, kau buka Keluaran 7. Buka dulu Keluaran 7 ayat 1. Di situ Tuhan ingin... Jangan lari di Lukas 1:37 ya, karena itu pertanyaan. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Buka. Keluaran 7 ayat 1. Bacakan. Keluaran Tartar ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah, ya kan? Bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat aku telah menjadi Tuhanmu. Ah, gini Adek, gini. Tunggu dulu, aku jelaskan. Cukup. Karena itu kitab kami akan jelaskan. Maka kamu melihat jelas di situ. Kitab siapa ini, Dek? Kitab Musa. Emang kitab kamu, Dek? Kitab Musa. Jelaskan, yang kau baca itu ada dari Kejadian. Kamu kan Injil katanya. Kamu kan Injil katanya. Tidak, kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan kejang-kejang, Dek. Jangan kejang-kejang. Aku enggak kejang. Ini punyanya orang Yahudi. Iya, ya. Slow. Slow. Itu punya orang bertuhan. Singap. Iya. Memang Yahudi cuma bertuhan satu di hukum Musa ya, Dek. Ya kan tidak ada Allah lain. Kalian yang menjadi Tritunggal kan? Kalau kau bilang itu punya Yahudi, maka yang di Al-Quran ada Taurat dan Injil itu punya Yahudi dan itu punya Kristen. Enggak ada, Dek. Itu di situ kita Islam mengimani, Dek. Dengar, percaya aja. Tapi Yeremia 8 ayat 8, kenapa kita telah mengubah hukum rah? Dan 10 entar dulu. Jangan melebar, ini dulu. Kan kamu sudah langgar. Iya kan, jangan ada ilah lain. Itu yang melanggar Nabi. Jangan ada ilah lain. Kamu kan ajaran Paulus Tritunggal kan? Mana ada ilah lain di hadapan kami? Nah itu Yesus Bapa Putra dan Roh Kudus. Di mana Musa menyembah Bapa Putra dan Roh Kudus? Silakan. Jawab. Banyak kali pertanyaan nih. Aku jawab. Makanya aku jelaskan. Iya, mana Musa menyembah Roh Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus? Silakan. Diam dulu ya, sabar. Aku jelaskan. Aku sudah katakan, jikalau Tuhan ingin menjadikan Tuhan lain atau Allah lain, Musa saja diberinya contoh dijadikannya Allah. Allah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Tapi tidak dijadikannya Musa ini memiliki kekuatan untuk mencipta. Bayangkan. Sedangkan Musa bisa diangkat jadi Allah. Apalagi Yesus. Pahami dulu. Paham nggak kau itu dulu? Jangan lari dulu. Itu dulu. Oke, udah. Sekarang aku tanya, menurutmu? Tar dulu dong. Lukas 1:37 gini, kamu belum menjawab itu, Dek. Iya kan? Jawab. Gini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kamu jawab. Kamu harus konsisten jawab. A, B, B gitu loh. Tidak ada yang gitu kan? Jadi bunyinya gini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oke ya. Jadi saya tanya. Saya tanya dulu dong. Sebentar dulu. Oke. Menjadikan manusia jadi Tuhan aja bisa. Oke. Dia ingin menjadikan Tuhan yang lebih dari dia bisa, tapi dia nggak mau. Oke, siap. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Lukas 1:37. Jadi nggak usah tambah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke ya. Nah sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan jawab, mustahil atau tidak mustahil. Itu aja. Saya sudah jawab, harus ada konteks dong. Loh, itu yang tertulis, Dek. Itu yang tertulis begitu. Kenapa kamu takut menjawab? Saya tidak pernah takut. Konteksnya itu, semua kehendak Tuhan itu adalah berdasarkan keinginan Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kau. Kan itu ucapan kau, keinginanmu. Sesuai, Dek. Itu kan keinginanmu, bukan keinginan Tuhan. Bukan, itu yang tertulis, sayang. Itu yang tertulis di kitabmu. Betul. Yang tertulis ada, sebentar. Tapi tidak ada di tempat yang tertulis itu, Tuhan ingin menciptakan Tuhan melebihi dia. Nggak ada. Iya, tapi itu kan sesuai pertanyaan saya, Dek. Itu yang tertulis sesuai. Betul, bukan, itu keinginanmu. Sesuai yang tertulis, itu yang saya tanya. Untuk mengujinya. Begini bertanya. Sebentar, keledai. Saya kasih analogi. Sebentar. Kalau kau ingin bertanya, kau cari yang ada di Bible. Contoh, mungkin nggak Tuhan turun ke dalam dunia? Maka kami jawab, mungkin.
Tidak ada yang tidak mustahil. Jadi Yesus, ini keinginanmu yang kau suruh Tuhan melakukan. Bisa nggak Tuhan menciptakan? Itu kan keinginan kau, bukan keinginanku. Tetapi kau bisa bertanya kalau sudah ada contohnya di Bible. Contoh, bisa nggak Tuhan turun ke dalam dunia jadi manusia? Bisa. Yesus. Oke, sudah? Sudah. Ya, nah, di situ kan tertulis, Dek. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, itu kan iya, makanya saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Kalau kamu begini, Dek. Kalau kamu mau balik ke saya begini, gini. Kalau kamu mau balik ke saya gini. Sekarang saya balikkan ke kamu. Nah, saya minta, apakah ada di dalam Lukas 1:37 yang tertulis di dalam Al-Quran? Begitu. Nah, sekarang kamu jawab aja. Itu kan yang tertulis seperti contoh Matius 5:39. Enggak, saya kasih contoh sedikit. Itu keinginan kau. Kenapa kamu takut menjawab? Katanya oh Tuhan bisa jadi ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa mengutus Tuhan. Begitu. Yesus sekarang iya, ada sekarang saya tanya kepadamu. Sekarang saya tanya. Sebentar. Ada enggak yang mustahil bagi Tuhanmu? Kubalikkan dulu kau. Kan kau suruh balikkan. Oke, balikkan. Nah, sekarang saya tanya, di mana dalil itu tersebut berbunyi seperti Lukas 1:37? Silakan dulu, kamu cari. Berarti tidak ada di kitabmu. Berarti tidak mana coba? Coba dulu tunjukkan seperti yang tertulis di dalam Lukas 1:37. Itu compare gitu, sayang. Makanya gitu dong bertanya. Sebentar dulu. Kan artinya nggak ada kan? Ada nggak di Al-Quran seperti ayat Lukas itu? Tidak ada kan, berarti tidak ada konteks pertanyaanmu. Karena tidak ada. Karena tidak ada, berarti Tuhanmu tidak bisa melakukan apapun. Kami menjawab kalau kamu bertanya seperti yang tertulis, Dek. Loh. Gak bisa seperti contoh gini. Nggak, saya kasih contoh di luar itu. Gini, di dalam ajaran kasih Matius 5:39. Gini. Misalnya, ajaran kasih Matius 5:39. Sebentar gini dong. Karena Tuhanmu lemah, aku nggak bisa bertanya apa-apa. Tetapi kalau kau bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah, baru aku bertanya. Orang kau sudah mengakui bahwa Tuhanmu tidak bisa melakukan apapun. Selesai, karena nggak ada ayatnya. Sabar dulu, jangan lu masuk di situ. Kamu udah tahu itu jawabannya. Gini. Seperti contoh di Matius. Bukan Dek. Jangan ketawa paksa. Gini. Matius 5:37, Matius 5 ayat 39 ya. Begini. Kan tulisnya gini. Gini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, kami kan jadi di situ pertanyaan. Di situ ada apa namanya? Ada apa ya? Ada pertanyaan gini. Janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Oke ya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sabar dulu dong. Kita kembali dulu kepada Yesus tadi. Jangan itu. Iya, ini sesuai konteks yang tertulis. Misalnya contoh itu yang tertulis, itu yang kita tanyakan gitu, Dek. Ya, begini. Begitu. Aduh, gimana? Enggak, saya kasih analogi sedikit aja. Silakan. Boleh nggak? Gitu. Jadi gini, janganlah kamu melawan. Nah, ini kan jadi pertanyaan, berarti kalau misalnya Anda di dalam rumahmu ada ibumu perempuan, anakmu perempuan, sama istrimu perempuan. Nah, datanglah penjahat. Ya apa-apainlah istrimu dan ibumu dan anak-anak perempuan. Sama, ya kan? Itu aja pertanyaannya ya. Enggak, bukanlah. Berarti kamu jangan melawan. Itu yang tertulis, Dek. Itu deritamu, bukan derita kami. Itu deritamu. Nah, kalau di dalam Al-Quran saya kasih contoh. Boleh nggak saya? Dulu, jangan dulu. Itu dulu kita tuntaskan. Tolong buka ayat itu biar ku jelaskan sama kau. Buka dulu. Oh, Matius 5:39 ya. Ya, silakan. Udah jam 1. Jangan lari lah kau. Kenapa kau takut? Kamu berhadapan dengan penginjil terbaik, gitu loh. Nanti saya injili kamu. Penginjil sampah. Tuhan kau aja kau akui. Mungkin kamu baru pertama kali bertemu dengan saya, Dek. Kau belum pernah dengar ku tantang Tuhan orang lain. Bentar ya. Tahu kau. Jangan lagi buka. Apalah kau samaku? Ya, kamu mungkin baru ketemu saya, Dek. Makanya kamu kaget, gitu kan? Bertubi-tubi pertanyaan saya, tidak ada yang kamu jelaskan, Dek. Tidak ada yang bisa kamu menjelaskan kepada saya. Siapa jelaskan? Saya sudah jelaskan, cuman otakmu itu cuma asumsimu, Dek. Tidak ada dalilmu. Kamu menjelaskan hanya asumsimu. Yang tadi itu kan permintaan kau. Bahwa Tuhan bisa. Kamu takut menjawab. Kenapa kamu takut menjawab, Dek? Tentang Lukas 1:37. Jangankan sebentar. Musa saja dijadikan Allah. Manusia di bumi aja dijadikan Allah sama dia kalau dia mau. Yeremia 88, pena palsu telah merubah, Dek. Pena palsu di Matius di Lukas 1:1-3, kitab yang kamu pegang itu dituliskan oleh Theophilus, kitab penyelidikan. Apakah harus dipercaya, Dek? Dengan bahasa tulisanmu itu. Sekarang aku tanya kau.
Sabar dulu. Al-Quranmu memerintahkan penulisan Al-Quran. Buka dulu. Sabar dulu. Penulisan Al-Quran. Tidak ada. Okay. Mana perintah di Al-Quranmu menuliskan Al-Quran? Di waktu Nabi Muhammad masih hidup jelas. Kami sanadnya jelas. Nabi Muhammad. Sabar dulu dong. Buka. Aduh. Lo kok gini. Kalau kamu bahas itu. Kalau kamu bahas itu tangannya sendiri untuk mengatakan ini dari Allah dan menjual dengan harga murah. Sudah. Jangan kau bilang nggak ada. Saya jelaskan ya, boleh? Ya. Oke, gini. Di dalam Quran Asy-Syura ayat 192, 195 bahwasanya firman Allah diwahyukan kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang betul ya. Jibril dulu. Waduh, kenapa orang diwahyukan kepada Jibril? Saya nggak takut. Kenapa diwahyukan kepada Jibril? Berarti Jibril Nabi. Allah Maha berkuasa di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16. Allah berkuasa atas kehendaknya. Kamu jangan ngatur-ngatur Tuhan. Emang kamu siapa? Tadi kau bilang Tuhanmu mau mengatur sang pencipta. Bisa. Dan dulu, emang kamu siapa harus mengatur sang pencipta? Tadi kan kamu jangan ngatur-ngatur sang pencipta deh. Bilang menciptakan. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lebih hebat dari dia? Kutanya. Mana yang tertulis seperti itu di dalam Al-Quran? Silakan. Nah, sama lagi. Sorry. Bukan itu. Seperti di Lukas 1:37 tadi yang kamu mau kabur. Bukan, saya pasang kipas jadi enggak ada guna kawan. Orang-orang ini 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, pertanyaannya itu aja. Udah basi. Kan lucu ditanyanya. Lukas 1 ayat 31, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Mampu nggak Tuhanmu menjadikan Tuhan lebih hebat dari dia? Itu kan keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Maka saya bilang, kalau Tuhan ingin menciptakan sesuatu, Tuhan yang lebih hebat dari dia, bisa, tapi dia kan tidak ingin. Paham ya? Nah, saya tunjukkan bahwa Tuhan pernah menjadikan Musa Tuhan. Di mana Keluaran 7 ayat 1. Maka Musa dijadikan Allah sebagai Allah bagi Fir'aun. Artinya bisa kan dia menjadikan makhluk lain menjadi Tuhan? Lah, saya tanya. Sekarang di agamamu, ada nggak ayat seperti itu? Dia jawab, nggak ada. Lah, berarti Tuhanmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kan itu di firman Kristen. Berarti bagi Tuhanmu harus semua tidak mampu dia melakukan itu. Kalau orang Kristen kan apapun bisa dilakukan Tuhan. Maka jawabannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mustahil. Kalau dia, mustahil. Bisa nggak Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Mustahil. Bisa nggak Tuhan menjadi mustahil? Semua serba mustahil. Kalau Kristen tidak mustahil. Kan itu dia bilang. Karena nggak ada ayatnya kata dia. Oke. Sekarang kitabmu sudah ditulis tangan Yesaya. Itu kau nggak ngerti konteksnya, aku bilang. Memang di Quranmu ada perintah penulisan. Nggak ada. Maka dibuat situ mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Dan mengatakan ini dari Allah. Dan menjual dengan harga murah. Kan dijual harga murah itu semua kawan. Aduh, sudahlah. Jadi mereka ini tidak bisa apa-apa. Ya kawan ya apa mau boleh buat. Mana perintah? Yesus adalah Tuhan. Sembahlah aku itu dari Muhammad Dedap itu. Sudah lama sekali. Oke. Buka Matius 4. Yesus berhadapan dengan iblis. Disuruh menyembah iblis. Apakah Yesus mau? Enggak mau. Tapi ditawarkan kepada iblis. Kau sujudlah kepada Tuhanmu. Enggak mau juga iblis. Pergi kawan. Maka Alkitab menjelaskan. Semua yang tidak mau sujud kepada Yesus menyembah sebagai Tuhan. Itu seperti iblis.